apa kekayaan, harta, pengajaan bukan, tapi amal agama. Karena bagian dalam hati, dalam hati. Kalau punya jam tangan baru, katakan tangan saya kok ya, punya jam tangan baru, punya itu bagus, tapi punya sepatu bagus, tapi bahagia, tapi hati bahagia. Sepatu baru, hati bahagia, jam tangan, beli baru, hati yang bahagia. Begitu agama, Allah letakkan dalam hati. Orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati tenang. Semakin banyak zikir, makin tenang hati. 1000, 2000, 3000, maka Al-Marhum Busron mengatakan, kalau orang zikir di malam hari atau siang hari la ilaha illallah 1000 kali, 1000 kali Pak, baru satu masuk hati, baru satu masuk hati. Tapi berbeda dengan kalimat la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman dari Jakarta ke Uni, semua saudara yang ada kalimat la ilaha illallah, maka kalau sekarang ibarat kita punya bola, lempar ke tembok, mantul kembali. Semakin banyak jumlah orang yang kebaikan, semakin kita meningkat. Sebelum Nabi Rasul ini, mereka hari-hari mengajak manusia kepada Allah. Ya Yuhanas, kulu lalu, hai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Bukan bahagia itu tadi. Dari pintu-pintu, lorong-lorong, gang-gang, pasar, apapun itu. Agar manusia tidak kepada Allah, agar manusia selamat di akhirat, agar manusia kepada Allah SWT. Makanya iman Nabi Rasul kita ulama iman meningkat terus, melebihi iman malaikat. Kalau iman malaikat standar, ya kan? Kalau iman sahabat itu naik, kalau iman kita jam ini kita masuk keluar. Karena masuk masuk iman kita. Makanya jemaah seperti ini latihan, meninggalkan pekerjaan itu ini guru-guru Bang, guru-guru lagi liburan kan? Guru-guru ada SD, SMP, SMA ya, lagi liburan ya. Liburan kesempatan untuk belajar iman, ya. Belajar agama. Akhirnya proses serabutan, digabung guru-guru ini guru-guru Bang, ya. Jadi sedang latihan dalam kesempatan judi mereka ini dua waktu untuk perbaiki diri, Islam ini. Yang kedua kita belajar menghidupkan masjid amalan nabawi. Apa sih masjid amalan nabawi yang di sana zaman Rasulullah? Pertama Nabi tadi amalan dakwah. Dakwah itu mengajar, ya kan? Kalau mengajar, Ustaz Kiai santet mau suruh mati baru mengajar atau hukum agama mengajar. Kalau dakwah itu mengajar, ya kan? Kalau mengajar itu perlu ilmu, paham ilmu, perlu mengajar. Oh, Kiai menanya nih beberapa bab dulu, nah buka fikih dulu. Pakai menanya hukum bab waris, buka fikih waris. Pakai menanya bab poligami, nah ini boleh. Nah kita kan. Tapi kalau dakwah arti bahkan saya punya teman ini tetangga tunda dulu, banyak yang jangan kamu mau sama ngomong, nggak bisa ngomong nggak bisa, dengar. Tapi dulu sebelum kita ajak perbaiki iman, susah banget sholat, karena nggak dengar, ya kan? Setelah itu 3 hari belajar iman, Allah kasih iman hati, orang semua sebelum ajar sudah masjid, iman gitu kan, ya kan? Banyak orang yang sholat agama, usaha iman. Sekarang sudah hadir berjamaah, dulu boro-boro sudah takat, ya banyak orang nggak dengar. Makanya umat Islam nih, ya kan, pada seperti bagaimana ada orang sudah lewat, assalamualaikum nggak dengar, bahkan mas nggak dengar ngomong di depan ya, ayat Allah, kalau berjalan udah nggak dengar, udah mata itu tak berjalan, kalau tidak kita pegang tangannya, dia akan sudah matanya buta, nggak dengar, nggak bisa bicara Pak. Dia berjalan depan kita. Bagaimana caranya? Assalamualaikum, pegang tangannya. Kalau apa lewat lagi, depan ada orang. Nanti dia usap tuh. Nah, itu hari ini. Hari ini kita punya mata, ya kan? Punya pendengaran, punya pikiran. Apa yang mati? Mata hati jangan. Kalau tamak dulu, nanti hatinya mati Pak. Bagaimana agar hati ini bersinar lagi? Dengan bagaimana zikir la ilaha illallah. Akan bersinar hati kita. Hatinya mati. Dengan zikir, dengan ceramah agama, bicara agama, dengarkan agama, ya kan? Dengan taklim, nanti hati yang meningkat.
Ibarat setahun ya, panas, begitu hujan sehari sudah mencukupi semua. Begitulah hati kita. Maka kamu sedang belajar bahkan beriman. Itu intinya. Yang walladzina amanu. Nah, orang beriman lagi. Ya Rasulullah, sahabat kan sudah beriman. Kenapa beriman lagi? Iman yang kepada paduan penjawab di bank, bank BCA, itu diambil dari orang kaya, tapi kerusakan, ya dagang, tapi pertama, itu iman kita harus sudah iman. Ketika orang tua kita beriman, Islam, kita mau beriman. Tapi kalau iman kita tidak diusahakan, nggak ditambah lagi, nggak didawakan, iman kita lemah. Ya kan? Ambil saja sholat berjamaah. Kalau iman kuat, kalau bersama dan jaga sholat berjamaah, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, 5 juz satu hari sama sahabat. Sholat tahajud sama witir 11 rakaat. Allah. Sampai di Ramadan itu sholat witir saja bisa batal 31 Quran. Itu orang beriman para sahabat. Dan para sahabatnya sahabiah perempuan laki-laki itu menerima sholat duha 12 rakaat. 12 padahal barang siapa yang sholat duha 2 rakaat perkara sini tambah lagi 2222 kata Nabi sampaikan akan dapat satu istana di surga. Bahkan sholat duha 12 rakaat itu rezeki yang tasik mengejar dia rezeki bukan bayar-bayar ya kan itu rezeki. Jadi amalan-amalan Nabi SAW ini datang keberkahan. Kami belajar wajib berjamaah, zuhur, asar, maghrib, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud malam hari, sholat awabi dengan macam supaya kita semangat untuk buat kamu akhirat. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya perlu bekal yang banyak. Contohnya kita ke Jakarta lah, ya kan? Waktu kita Idul Fitri, Lebaran ya. Banyak orang Jakarta pulang kampung Pak, ada ke Jawa, ada ke sana, ya kan? Kalau uang ini gitu, ya kan? Bisa naik bis, naik kereta, uangnya banyak, naik pesawat, ya kan? Tapi juga ada yang punya uang. Maka bisa mengumumkan barang siapa yang tidak ada uang, ini ada mobil gratis, gitu kan? Pulang kampung juga. Itu bekal dunia saja kita memerlukan. Apa? Bekal. Kalau kita ke Malaysia, uang kita laku. Bapak beli uang ringgit ya? Ringgit. Kita ke Amerika, uang laku Pak. Ini kita pindah negara kan? Bagaimana kita kubur, masak, sirup bejan? Ini perlu iman sempurna sama sempurna. Pada Allah Ta'ala perlu iman yang sempurna sama sempurna. Hidup istri kita yang kita cintai, yang kita sayangi, masya Allah kita di dapur, sumur, kasur, ya kan bersama istri, bersama anak. Lalu terakhir kubur. Istri kita mati, Pak. Bukan mati. Kita perlu bekal di mana soleh, istri pun sama perlu bekal di mana soleh, anak perlu bekal di mana soleh, agar selamat dunia, selamat di akhirat. Agar bertemu di akhirat. Masya Allah. Kalau kita rajin ibadah, ya kan, zikir, baca Quran, tapi istri anak nggak ibadah Pak. Begitu rumah Sunda deh, dicopot dari kaki tangan. Pak, mau kemana? Mau surga. Ini anak nggak diajarin sholat, nggak belajar baca Quran, nggak belajar ngaji, nggak belajar pesantren. Bapak yang anak surga ibadah, nah gitu. Istri pun sahabat, jangan kaki tangan dipegang warisan kita. Bahkan di pada masa nanti, ketika huru hara pada masa, maka seorang suami datang istrinya, wahai istriku tersayang, tolonglah Abi, kenapa? Ini dosa apa pahala nih dan buku amal kita? Banyak dosa. Kamu umi rajin ibadah, rajin sholat, baca Quran, zikir, dengan ibadah. Sapri satu pahala. Kata apa jawab istri kita? Nafsi. Datang anak kita nih, Umi Abi, tolong bantu saya nih. Saya di dunia nih dikasih mobil, dikasih rumah, tapi agama tidak. Kasih saya sedikit pahala Umi Abi. Apa jawab Umi Abi? Nafsi, masing-masing di padang masa. Ketika huru ada pada masa, ketika manusia ini dalam keadaan tidak pakaian, tanya bulan. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa enggak malu sosok lain? Ya kan? Karena mereka tidak berpakaian. Nabi mengatakan, buru-buru mereka malu karena mereka keluar dalam keadaan kekacauan, dalam kesedihan, dalam penderitaan. Begitu panasnya matahari, sampai kita ini
sebatas kaki, sebatas perut, sebatas leher, tenggelam karena maksa. Satu hari di akhirat, berapa? 1000 tahun di dunia, Pak. Satu hari dia 1000 tahun di dunia, Pak. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka umur kita yang 60 tahun ataupun lebih menentukan kita. Apakah kita selamat di kubur, di masa, di sirat, di mizan. Dari Nabi Adam AS sampai sekarang lagi orang yang meninggal di kubur ini belum lagi dibagi. Sampai saya bertanya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Maka Nabi menjawab, apa yang terjadi untuk hari kiamat? Kenapa kau tanya perkara hari kiamat? Maka saya mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya cinta Allah Rasul. Maka kamu akan bersama Allah Rasul. Maksudnya apa? Kita mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Kita akan selamat, akan bersama-sama Nabi itu sudah. Jadi hadirin yang sama-sama bertawaf,